Selamat siang semuanya yang sudah join di webinar Eranya Talks hari ini. Kita sambil nunggu yang lain, saya mau mengingatkan untuk teman-teman yang join, namanya bisa di rename nama strip atau underscore eh, instansi. Nanti supaya kalau misalnya ada tanya jawab itu kita bisa tahu gitu dari mana instansi itu. Dan juga mungkin yang bertanya hari ini feedback formnya nanti kita kasih di akhir acara untuk dapetin free e-certificate. Dan jangan lupa juga untuk aktif berpartisipasi karena hari ini kita akan ada hadiah berupa voucher e-wallet sebesar ratusan ribu rupiah. Eh, Jika bertanya, aktif bertanya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan bisa taruh di kolom chat, nanti kita akan kasih format pertanyaannya. Gitu. Hari ini kita akan eh, ditemani oleh Cloud Development Manager dari Eranya Cloud, Pak Hadi. Tapi sambil menunggu eh, yang lain untuk join, kayaknya udah lumayan. Oke, kalau gitu, eh selamat siang semuanya. Eh Bertemu lagi dengan saya, Nisa Kurnia, dalam Eranya Talks. Hari ini kita akan membahas mengenai deploying and managing application container in Kubernetes. Jadi kalau misalnya dari berminggu-minggu yang lalu kita juga udah pernah bahas tentang Kubernetes. Hari ini kita ada lanjutannya. Jadi teman-teman yang mau mempelajari lebih dalam mengenai Kubernetes dan bagaimana cara mendeploynya untuk memanage aplikasi kontainer di Kubernetes hari ini bisa bertanya langsung sama narasumber kita hari ini yaitu Pak Hadi Ismanto. Jadi Pak Hadi Ismanto ini adalah Cloud Development Manager di Eranya Cloud gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi eh, untuk Pak Hadi dipersilakan. Ya, terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak Anissa, atas kesempatan yang diberikan pada siang ini ya, untuk membicarakan mengenai Kubernetes. Ini saya akan sharing dulu slide saya. Pada kesempatan siang ini, saya mencoba menjelas, diskusi lah, menjelaskan bagaimana sebenarnya sih saya ingin menjelaskan itu, eh, bagaimana membuat platform Kubernetes yang sesuai dengan aplikasi sih sebenarnya seperti itu. Karena begini, eh, platform platform Kubernetes yang ada, yang kita pakai saat ini masih banyak kekurangannya sih. Seperti itu saya lihat sih seperti itu. Eh, Kubernetes umum ya, bukan Kubernetes khusus kayak Rancher, Kubesphere, terus OpenShift, terus dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, kalau general Kubernetes itu itu belum, kalau saya lihat sih belum 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 bisa memenuhi kebutuhan eh, dari sisi aplikasi ya, dari sisi aplikasi. Contoh gini. Ya, saya coba jelaskan dulu ya mengenai General Kubernetes. Ya, Kubernetes itu isinya itu ya control plane, master node, nah, terus worker gitu. Jumlah control plane ini boleh satu atau tiga ya untuk redundansi. Kalau bare metal saya rekomendasi tiga, tapi kalau dia di atas hypervisor saya satu aja cukup.
redundansinya ada di hypervisornya seperti itu. Untuk worker node itu tergantung jumlah atau workload yang ada di dalam Kubernetes tersebut ya. Dan ini adalah modul-modul yang ada di dalam Kubernetes tersebut, IP server, cloud controller, control manager, etcd, kubelet. Ini sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, ini pro cons untuk kalau kita menggunakan Kubernetes ya. Ya, kita tahu ya kalau kalau Kubernetes itu scalability-nya, wah, scalability-nya sudah diakui bahwa scalability dari Kubernetes ini sangat sangat flex, sangat sangat besar lah, sangat 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 bagus lah ya. Ya, dia bisa bikin replicate dari satu kontainer jadi 10 kontainer, dia bisa seperti itu. Tergantung dari workload yang dia terima. Seperti itu. Kedua, resource efficiency. Oh, sudah pasti. Kalau resource efficiency, Kubernetes itu sudah pasti lebih efisien dibandingkan VM ya. Karena Kubernetes itu adalah runtime dari operating system yang berjalan di atas operating system. Jadi dia pasti lebih kecil eh, apa namanya resource yang digunakan karena dia hanya runtime-nya saja. Nah, kedua self healing. Nah, kalau kita menggunakan bare metal atau menggunakan virtual machine, nggak bisa kita minta OS itu untuk restart sendiri nggak bisa. Tapi kalau di apa namanya di Kubernetes itu memang sudah didesain kalau kontainer tersebut ngehang dia akan otomatis restart. Yang kedua adalah portability. Portability dia cloud agnostic, bisa diinstal di segala macam platform lah, di mana saja dia bisa. Di bare metal bisa, di hypervisor KVM bisa, VMware, eh, Sun Server, Proxmox, eh, OpenStack, Nutanix dan lain-lain, dia bisa diinstal di mana saja ya. Jadi sehingga eh, Kubernetes ini tidak tidak peduli yang ada di bawahnya itu apa, dia bisa diinstal apapun di dalam. Itu pros-nya, prosnya ya, keuntungan kita menggunakan eh, open apa Kubernetes. Ya karena keuntungan-keuntungan ini lah ya, sehingga Kubernetes berkembang dengan sangat cepat ya. Tapi sama sekarang kita lihat kekurangannya ya, konsnya ya, kompleks. Kubernetes itu sangat sangat kompleks. Ya dalam memanagenya itu hmm, kompleks banget ya. Contoh saya mau create user aja itu stepnya itu bisa 10 baris ya. 10 baris untuk create user saja itu ya. Untuk CLI-nya itu 10 baris dia. Itu saking kompleksnya itu ke Kubernetes ya. Nah, dari sisi security ya. Dari sisi security itu juga kalau dari sisi security eh, oke lah platform si Kubernetes-nya bagus ya, tapi misal nih, ini yang mau saya bicarakan sebenarnya. Eh, apakah masing-masing kontainer yang ada di dalam situ tidak saling mengganggu dengan kontainer yang lain? Nah, itu yang 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 perlu dituning kalau pada saat kita melakukan eh, menjalankan aplikasi menggunakan Kubernetes. Yang ketiga itu sangat tergantung dengan external services. Contoh, dia tergantung dengan external storage. Yang kedua, dia tergantung dengan load balancer. Tiga, dia tergantung dengan proxy dan lain-lain. Itu dia tergantung banget uh, si Kubernetes ini. Itu.
Nah, ini yang saya mau bicarakan sih sebenarnya. Hmm, Kalau kita mendevelop aplikasi ya, umumnya itu kan kalau kita mendevelop aplikasi itu ada development, ada staging, ada production. Itu patternnya seperti itu. Itu tiga ya. Tapi biasanya bisa jadi dua, development atau production. Kadang tapi ada yang sampai empat juga. Development, staging, production, QA ada yang gitu. Tapi umumnya dua sih, umumnya dua. Karena memang hmm, kalau kita banyak environment, banyak juga biaya yang dibutuhkan. Nah itu kekurangan dari dari Kubernetes ya. Kalau kita menggunakan VM ya, hypervisor ya, kita bisa bikin itu di VM itu satu virtual. Contoh kita mau bikin di OpenStack atau di VMware ya. Misalnya kita mau buat aplikasi dengan dua atau tiga environment, kita bisa bikin eh, virtual data center tiga atau virtual data centernya dua, satu virtual data center untuk development, satu virtual data center untuk eh, production seperti itu. Dengan di dalam satu cluster hypervisor, di dalam satu cluster hypervisor. Kalau di Kubernetes itu sulit untuk menerapkan itu, sulit. Nah, butuh hampir rata-rata saya lihat implementasi Kubernetes itu segregationnya itu ada di level clusternya malah. Kita mau bikin cluster development, kita mau bikin dua environment nih di dalam dua environment untuk satu aplikasi gitu. Dia pasti membutuhkan dua cluster, satu cluster buat development, satu lagi cluster buat production. Tidak seperti hypervisor ya. Hypervisor itu cukup satu cluster, nanti di dalamnya ada dua virtual data center. Satu virtual data center untuk eh, development, satu virtual data center untuk production. Itu hypervisor. Kalau di OpenStack istilahnya project ya, project untuk development, satu project untuk production. Itu kalau di hypervisor. Kalau di Kubernetes itu sulit. Biasanya umumnya orang-orang langsung ngambil simpelnya saja. Ya, bikin eh, eh, dua cluster, satu cluster development, satu cluster production seperti itu. Padahal Kubernetes bisa dibikin seperti hypervisor. Di dalam Kubernetes itu kita bisa melakukan segregasi lagi. Segregasi, segregasi. Misalnya kita mau melakukan, saya contoh, hmm, saya ambil contoh ini sini. Ini gambar yang saya ambil contoh dari OpenStack. OpenStack. Misalnya dia mau segregasi per project ya. Kalau di OpenStack kan per project ya, virtual data center per project. Nah ini misalnya kita mau kalau di level cluster ya, eh, apa namanya isolation atau segregation itu ada di level control plane terpisah, network juga terpisah, data isolation terpisah, metadata terpisah. Nah, kalau kita mau melakukan segregation atau isolation di level node, resource terpisah, tapi control plane tidak terpisah. Network terpisah, data juga terpisah, terisolasi lah, seperti itu. Nah, kalau kita mau melakukan eh, apa namanya isolation di level pod atau di level container, ya ini seperti ini ada networknya sama, tapi resource-nya berbeda seperti itu. Resource-nya terisolasi, security-nya sama seperti itu. Ini bisa kita segregasi atau kita isolasi seperti ini. Kalau di hypervisor, hmm,
itu sangat gampang sekali untuk membuat environment-environment aplikasi yang berjalan di atasnya. Sangat-sangat mudah. Kalau di Kubernetes yang seperti di Cons ini dibilang sangat kompleks. Bikinnya sangat kompleks ini. Saya belum nemu tools yang mudah digunakan. Saya Kubesphere atau Kubesphere. OpenShift aja masih pakai CLI untuk mau bikin isolation environment seperti ini. Environment development, environment production kita pisah dalam satu cluster Kubernetes. Itu butuh 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 banyak CLI sih untuk membuat itu. Nah, keuntungan kita menggunakan keuntungan kita bisa bisa berbuat bisa 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 membuat uh, environment seperti ini cukup satu cluster kita bisa melakukan segregasi atau isolasi environment dengan untuk kebanyak kebutuhan seperti itu. Resource-nya pasti teroptimalisasi. Makin resource yang sudah teroptimalisasi makin teroptimal lagi seperti itu. Dari sisi pengguna, reduce complexity. Dari sisi yang user yang menggunakan itu bakal tidak bakal lebih gampang untuk untuk menjalankan aplikasi mereka di atas itu gitu. Dan lebih cepat lah, lebih cepat dalam uh, proses membuat aplikasi tersebut itu dalam proses menghasilkan atau memproduksi aplikasi tersebut itu. Karena dasarnya itu Kubernetes itu flat saja dia kalau kita install Kubernetes eh, kosongan begitu ya dia tidak ada boundaries lah intinya tidak ada antar masing-masing pod itu bisa saling saling ngobrol dia bisa saling bisa saling tidak terisolasi gitu. Tidak ada eh, apa namanya ya segregasi lah di antara dalam satu klaster. Gitu. Nah, ada bermacam-macam model isolasi yang diberikan oleh si Kubernetes ya. Ada namespace isolation. Nah, kita bisa membuat apa namanya ya? Kita bisa membuat aplikasi, misalnya nih, kita install aplikasi WordPress ada di namespace A, terus aplikasi Joomla ada di namespace B, atau aplikasi Odoo ada di namespace C. Itu kita bikin isolasi per namespace. Tapi itu hanya level aplikasi ya, maksudnya ini kan sudah dibilang di sini ada di sini. Ini kalau dia level namespace itu isolasinya hanya control plane dan akun isolation. Akunnya saja ya, service akun dan control plane itu terpisah, control plane-nya terpisah. Ada terisolasi di sini. Ini dia di namespace. Sedangkan networknya itu antara satu namespace ke satu namespace yang lain itu masih bisa di ping, masih bisa di telnet, masih bisa di curl seperti itu. Kita butuh butuh apa namanya hmm, segregasi yang lebih lebih lagi untuk mengisolasi environment masing-masing environment ini agar lebih terisolasi gitu, tidak mengganggu satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Nah, ini ada network isolation.
Jadi bagusnya itu kalau di 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 di, di Kubernetes setelah kita menggunakan namespace isolation, kita menggunakan network isolation. Karena begini, network yang ada di Kubernetes itu flat banget ya, flat. Dia itu satu networknya itu dipisahkan hanya based on DNS, sedangkan range dari networknya itu sama. Eh, Subnet dari networknya untuk semua kontainer ini sama. Semua kontainer ini sama dalam satu cluster. Dalam satu cluster, semua networknya itu IP-nya sama. Dia dipisahkan hanya based on DNS ya. Jadi kalau kita mau ngeping dari dari menurut apa dari namespace A ke namespace B harus ngikutin urutan ini, urutan DNS-nya yang ada diberikan di Kubernetes. Dari node satu, dari namespace satu kita mau ngeping ke namespace 2 itu bisa itu, bisa. Dan akan jadi tidak bisa setelah kita terapkan ini network isolation. Jadi uh, butuh banyak triks lah untuk mengisolasi atau membuat environment dalam satu cluster Kubernetes tersebut. Gitu, seperti ini. Ini perlu juga ditambah ini policy. Perlu juga ditambah sebelum saya tidak masukin policy di sini. Ada RBAC policy itu ditambah digabungkan dengan namespace dan digabungkan dengan network isolation itu tambah bagus lagi. Kita membuat segregasi dan isolasi dalam satu cluster Kubernetes. Itu kalau kalau bisa seperti itu gitu. Cukup satu cluster Kubernetes kita bisa melayani banyak banyak tenan, banyak customer, banyak departemen hanya dengan satu cluster Kubernetes. Dan banyak aplikasi yang bisa berjalan seperti itu. Misalnya kayak ada aplikasi keuangan ya, aplikasi finance, terus yang kita mau isolasi dari aplikasi yang dipakai oleh IT dan HRD dan lain-lain seperti itu. Itu bisa kalau pakai pakai ini bisa. Pakai tiga sih. Kalau saya sih tiga namespace, network isolation, terus policy RBAC. Itu sudah top itu, sudah bagus lah. Karena memang basicnya sih Kubernetes itu subnetnya sama semua dalam satu cluster itu. Makanya dia /16 kan untuk pada saat kita create Kubernetes ditanya mau pakai subnet berapa /16 dia munculnya. Nah, itu yang yang apa namanya? Kalau kita mau melakukan isolasi eh, aplikasi di dalam satu cluster Kubernetes. Ya pasti banyak main YAML-nya, itu sudah pasti ya. Eh, untuk berbuat, tapi tapi keuntungan yang dihasilkan itu lebih 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 besar ya dihasilkan jika kita berhasil membuat eh, apa yang namanya hmm, ini apa segregasi atau isolasi per aplikasi yang ada di dalam satu cluster Kubernetes. Itu bagus sekali. Nah, ini yang sering dipakai itu cluster isolation. Jadi orang-orang itu biasanya kalau mau makanya di AWS atau di ICP atau di mana-mana gitu kan dia bikin cluster kecil-kecil gitu kan EKS, ECS itu kan dia bikin cluster kecil-kecil, terus ini cluster buat development, ini cluster buat staging. Nah, kalau seperti ini ya sudah pasti sih.
terisolasi ya. Ini yang sering dilakukan oleh para DevOps di, yang saya banyak tahu ya, seperti itu. Ya, saya sering banget ini yang begini, bikin cluster untuk development, dia bikin cluster untuk staging. Tapi kalau bikin seperti ini ya, resource-nya sih eh, besar ya. Karena gini, overhead-nya di Kubernetes ini lumayan lumayan besar ya. Kalau klasternya itu besar banget. Kalau klasternya besar banget itu overhead-nya itu lumayan tinggi. Ya seperti kita ketahui ya, kan dia itu dependensi ke external services itu besar banget soalnya Kubernetes ini. Harga load balancernya itu berapa juga sih. Di AWS berapa itu lumayan gede ya, lumayan besar ya, harga load balancernya. Belum lagi untuk storage-nya ya, storage-nya itu. Walaupun kita bikin kecil-kecil tapi banyak, lama-lama kan terakumulasi jadi besar juga cost-nya. Saya pikir kalau kita berhasil, kalau teman-teman dan kawan-kawan bisa menerapkan isolation network, namespace network, terus RBAC isolation, dan lain-lain itu dalam satu klaster kita bisa optimalisasi. Optimalisasi penggunaannya berdasarkan kebutuhan dari aplikasi-aplikasi tersebut. Saya yakin itu. Kalau di AWS itu ada bayaran per klaster lagi. Per klaster kita bayar kan. Itu belum node-nya lagi kan. Belum node. Kita bikin dua klaster, berarti ada dua kali bayaran klaster. Terus belum lagi buat itunya, apa namanya, auto scalingnya per cluster lagi. Wah itu costnya tinggi banget itu. Tinggi banget costnya. Nah ini yang baru. Ini yang baru. Eh, dalam dalam Kubernetes di atasnya bisa diinstal Kubernetes lagi gitu. Nested Kubernetes ya. Virtual cluster lah istilahnya. Jadi biasanya ini mewajibkan diinstalnya di atas bare metal ya, di atas bare metal. Jadi Kubernetesnya itu diinstal di atas bare metal, tidak di atas hypervisor. Kalau saya baca begitu. Ini saya belum nyoba kalau yang ini. Yang ini saya belum nyoba. Ini lumayan baru ya, teknologi ini nested Kubernetes ini lumayan baru. Jadi ada Kubernetes di atas Kubernetes. Pertama kita install Kubernetes dulu di atas di bare metal. Nah, kemudian kita menginstal lagi Kubernetes di atas Kubernetes itu. Jadi virtual cluster Kubernetes seperti itu. Nah, ini teknologi baru, teknologi baru. Jadi dari sisi eh, security, segregasi aplikasi dan lain-lain ini lebih lebih bagus ya karena kan dia di atas cluster ya, di atas di karena kan yang terpisah nih cluster kan. Tapi dia diinstal di atas cluster Kubernetes gitu. Kubernetes yang diinstal di atas cluster Kubernetes gitu. Dari sisi cost itu pasti bagus lah ya. Karena kita tidak perlu bikin banyak cluster fisik. Cukup dengan cluster fisik yang ada, terus kita install lagi cluster Kubernetes di atasnya. Gitu. Kita bikin isolasi, isolasi atau segregation di atasnya. Itu pasti lebih bagus ya. Lebih bagus. Ini namanya virtual cluster atau nested cluster, nested Kubernetes. Gambarnya kira-kira begini. Kalau zaman dulu itu satu cluster, satu
hardware gitu atau satu starter satu VM, masing-masing cluster berdiri sendiri. Nah ini ada satu cluster besar diinstal di atas bare metal, kemudian kita akan create lagi eh, cluster Kubernetes yang akan diberikan kepada misal ke customer A, customer B, customer C yang diinstal di atas cluster Kubernetes bare metal. Harusnya sih ini lebih efisien. Ini misalnya kita mau bikin cluster Kubernetes buat departemen finance, atau kita misalnya mau bikin cluster Kubernetes buat departemen HRD, departemen IT dan lain-lain. Ya, itu harusnya lebih efisien. Ini sudah hampir mendekati mirip-mirip kayak hypervisor, ya. Teknologinya hypervisor. Saya sih masih optimis sih. Sepertinya Kubernetes ini dalam waktu beberapa tahun ke depan ini kayaknya sih akan menggantikan teknologi hypervisor ya. Nah, perkembangannya itu sangat-sangat cepat sekali. Ya kira-kira sampai di sini saja. Minta maaf, saya belum sempat bikin demonya untuk yang ini sih. Saya kemarin sih mau bikin demonya buat yang virtual cluster ini, tapi belum sempat sih. Oke, kalau gitu, Pak Hadi ini di kolom chat udah ada beberapa teman-teman nih yang udah bertanya gitu. Ini mungkin kita bahas satu-satu. Sebentar. Dari pertanyaannya Pak William Anthony. Jadi Pak William Anthony ini nanya, saya lagi belajar Docker. Apakah ada hubungannya antara Docker dengan Kubernetes? Mana yang lebih bagus untuk dipelajari untuk perkembangan ke depannya? Terima kasih pertanyaannya Pak William. Jadi gini, dulu itu Kubernetes banyak orang install Kubernetes menggunakan Docker ya. Tapi kan sejak ada ada kasus dia itu, saya lupa kasus apa. Nah itu Kubernetes versi 125 atau 127 ya, saya lupa. 25 atau 127. Itu tidak tidak bisa menggunakan Docker lagi. Makanya untuk 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 misal-misal Kubernetes itu pasti ada itu nanti di Linux itu ada service namanya containerize. Nah, itu kontainer yang sudah dibuat sama si Linux sendiri sih containerize itu. Nah, itu jadi dia nggak pakai Docker, dia pakai eh, containerize itu. Containerize itu eh, apa ya istilahnya? Dok kontainer runtime ya, kontainer runtime yang jalan di atas Linux. Eh, jadi mulai tahun berapa ya? Tahun 2003, itu juga tahun 2002. Itu Docker sama Kubernetes itu pisah jalan, mulai bisa jalan. Eh, Kubernetes jalan sendiri, Docker jalan sendiri gitu. Docker itu teknologinya kayak Docker Swarm, terus Container, seperti itu. Sama saja sih sebenarnya dalamnya kontainer-kontainer juga. Tapi yang membedakan itu cara penggunaannya sih, cara penggunaan. Em, Kalau Docker itu komen-komennya itu Docker bla 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 seperti itu. Apakah eh, bagusan Docker atau Kubernetes? Kalau saya sih melihatnya masih bagusan Kubernetes ya dibandingkan Docker ya. Karena saya dengar sih isunya itu di Docker itu masalah performance, masalah performance. Makanya kemarin itu eh, muncul ini kan Podman, ini, Podman ini.
Podman ini forking dari Docker. Ini Podman ini muncul Docker yang di forking karena ada beberapa isu memang di Docker itu uh, makan memori terlalu besar. Jadi beberapa developernya Docker itu kayaknya selisih jalan terus dia bikin forkingan yang Docker pakai menggunakan Podman. Tapi ini sebenarnya sih hmm, sudah pisah jalan antara Docker dan Kubernetes secara ini ya, secara teknologi kontainer ya, secara teknologi kontainer antara Docker, Podman dan Kubernetes itu sudah bisa jalan. Tapi apakah ini sama-sama kontainer? Ya, sama-sama kontainer. Terus kalau saya ditanya mana yang akan berkembang, Docker kontainer atau Kubernetes kontainer, saya sih milih Kubernetes kontainer. Seperti itu. Oke. Itu tadi eh, udah terjawab ya, Pak William. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan bisa ditaruh di kolom chat lagi. Pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Didik Prasetyo. Ini nggak ada asalnya, tapi Pak Didik bertanya, Pak Hadi saya mau bertanya, kapan kita dikatakan membutuhkan Kubernetes atau hanya cukup dengan Docker saja? Kapan tuh dikatakan untuk udah butuh Kubernetes nih, atau eh, ya atau cukup ada dengan Docker gitu? Kapan sih gitu untuk butuh Kubernetes? Kalau em, menggunakan CI/CD sih enggak. Karena begini, peruntukannya sama soalnya. Peruntukannya sama antara si Docker dan Docker itu kalau untuk clusteringnya itu ada Docker Swarm. Ya. Docker, Docker Swarm. Nah, ini untuk clusteringnya. Jadi kita nginstal tiga Docker, terus kita mau tiga Docker itu kita bikin jadi HA, terus ini namanya namanya Docker 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 Swarm, ya. Docker Swarm. Kalau kalau untuk GUI-nya itu bisa pakai container Docker container. Pak Hadi mungkin lagi share sesuatu. Ini kayaknya Oh iya 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 layarnya iya. soalnya nggak bergerak nih. Oh iya 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 iya. Layarnya masih di PowerPoint, jadi mungkin harus Oh diganti iya saya screen-nya. salah. Saya salah. Nah, ini nih ini. Ini. Nah, eh ini untuk clustering. Clusteringnya si Docker itu namanya udah pakai Docker Swarm ya. Docker Swarm ini. Ini Docker Swarm. Jadi kalau kita mau bikin clustering dari 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 apa namanya eh, Docker itu kita pakai ini Docker Swarm namanya. Nah, kita jadi dua Docker atau tiga Docker, kemudian kita gabungkan jadi satu secara cluster. Itu bisa pakai Docker Swarm seperti itu. Nah, kalau untuk GUI-nya saya rekomendasi pakai ini, PodTrainer. PodTrainer sih. Tapi PodTrainer ini sekarang dulu awal-awal dia khusus untuk Docker saja. Dan sekarang ini sudah ada Kubernetes-nya. Eh, kapan saatnya kita menggunakan Kubernetes, kapan kita menggunakan Docker? Kalau saran saya sih, kalau aplikasinya masih silo-silo ya, satu 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 VM satu VM satu VM tidak tidak membutuhkan eh, eh, traffic yang tinggi gitu, cuman satu VM saja cukup gitu kan, yang ngehit nggak banyak-banyak, ya pakai Docker aja sih. Apa itu? Karena kan Docker bisa diinstal satu node, ya, satu VM ya itu bisa. Kalau Kubernetes kan nggak bisa satu satu VM, dia harus minimal tiga.
Oke, berarti jawabannya adalah kalau misalnya aplikasinya masih simple kali ya. Iya, Jadi masih kayak simpel. belum terlalu banyak gitu, Pak. Didik. Tapi Berarti apakah masih dokter coba. bisa microservices? Bisa dokter microservices. Sama seperti sama seperti Kubernetes bisa sama-sama bisa microservices karena kan memang dia containerized ya. Ya sama-sama bisa microservices. Gitu. Oke. Semoga sudah cukup menjawab Pak Didik Prasetyo. Tuh, udah jelas. Pak Hadi, terima kasih kata Pak Didik. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi, kita masih tunggu untuk pertanyaannya. Formatnya adalah nama underscore instansi underscore pertanyaannya. Karena pertanyaan menarik hari ini bisa mendapatkan saldo e-wallet. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Syahla Afifah. Pak, bagaimana cara kita mengamankan aplikasi yang berjalan di Kubernetes? Nah, itu dia. eh Sama seperti aplikasi yang lain. Eh, beda sih, beda sih. Nih, coba install Lens kemudian. Kalau kita pakai VM ya, kalau kita pakai VM kan kita pasang antivirus di dalam kita pasang EDR apa NDR gitu kan. EDR, XDR, EDR kan, endpoint. Kalau kalau di Kubernetes itu ada security-nya. Plugin deh kalau Kubernetes. Ini mesti diinstal nih. Saya belum install. Ini installnya di nanti kalau saya install ini nanti ketahuan. Image yang kita gunakan ada vulnerability-nya enggak? Image yang kita gunakan eh, eh, vulnerability-nya sampai level mana gitu. Itu ketahuan. Makanya ada image. Ketahuan nanti dia. Image-nya ini vulnerability-nya apa? Image-nya ini vulnerability-nya apa? Image ini vulnerability-nya apa? Ketahuan semua dari situ. Itu eh, vulnerability ya. Vulnerability. Nah, kalau untuk coding kita bagus atau tidak, itu ada lagi caranya. Itu namanya itu apa ya? Ya, terus apa ya? Ini pasti dasti. Jadi gini, pasti dasti. Jadi gini. Jadi kan kalau 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 kita pakai Kubernetes itu kan sudah pasti kita pakai Git ya. Nggak mungkin kita nggak pakai Git itu kalau kalau kita pakai Kubernetes ya. Makanya saya kalau kalau ada orang-orang mau coba coba eh, apa namanya ya migrasi dari monolitik ke microservices, saya pasti pertanyaan saya pertama itu pasti itu sudah terbiasa pakai Git atau belum. Nah, di Git itu ada integrasi integrasi ke scannernya untuk integrasi apakah codingan kita ini bagus atau tidak itu ada di dalam Git seperti itu. Itu kita memproteksi dari sisi si ini ya dari sisi uh,
codingan ya. Nah, kalau dari sisi image, dari sisi apakah image yang kita gunakan bersih apa tidak, ya, kita pakai plugin. Nah, salah satunya nih plugin yang bawaan si ini nih, si Lens ini. Jadi bisa tahu nih vulnerability-nya kayak apa. Kita juga ada beberapa, kita juga bisa pakai WAV ya, pakai WAV untuk menghindari serangan dari luar ya. Kalau image itu kan dari dalam ya, kalau image. Kalau kalau ini kelihatan. Medium versi berapa, medium berapa. Nah, ini kalau pakai lens. Nanti ketahuan juga kalau dia merah-merah ini berarti ini image-nya harus diganti atau image-nya harus di-upgrade. Nah, kalau kalau apakah di Kubernetes ada antivirus? Ada, tapi bentuknya plugin juga sama seperti ini. Sama seperti ini. Sudah ada pluginnya. XDR, apa bukan XDR, ADR, endpoint detection apa itu lupa sih panjangannya. Ada itu seperti itu. Tapi bentuknya plugin ya, bukan kita nginstal di dalam si kontainer itu antivirus. Enggak, bentuknya plugin, bentuknya plugin. Sudah, saya kira begitu ya. Oke, itu tadi jawabannya Bu Syahla atau Mbak Syahla. Semoga menjawab. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Eko Yulianto dari ISI. Pak Hadi, solusi apa yang tersedia untuk keamanan API di Kubernetes? Solusi apa yang tersedia untuk keamanan API di Kubernetes? Kalau saya sih pakai WAF sih biasanya. Saya pasang WAF di depannya si API tersebut, Web Application Firewall. Itu. Karena sebelum dia nembak ke API, dia lewatin WAF dulu. Nah, kalau di dalamnya pasang plugin-plugin seperti ini. Jadi nggak langsung kena tembak si kontainernya. Seperti itu. Oke, ini mungkin pertanyaan kita terakhir sore ini. Semoga menjawab tadi Pak Eko Yulianto. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan bisa ditulis di kolom chat. Kita lanjut dulu dari pertanyaan dari Pak Lucky Franstama dari Univ Teknologi Yogyakarta. Apa saja langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan keamanan aplikasi konten di Kubernetes, terutama dengan meningkatnya ancaman cyber, dan bagaimana upaya untuk men- bagaimana upaya untuk mendapat strategi untuk meningkatkan performa dan keamanan seiring dengan perkembangan teknologi. Jangan, jangan sembarangan ngambil image. Kalau bisa bikin image sendiri. Itu yang pertama. Jangan sembarangan ngambil image yang ada di Docker Hub, di Docker Registry atau di Quay.io. Jangan sembarangan. Kita mesti cek-cek juga yang bikin tuh backgroundnya kayak. Atau kalau bisa ya bikin image sendiri. Seperti itu. Itu yang pertama. Kalau itu serangan dari dalam ya, maksudnya kalau aplikasi kita itu, misal kita pakai PHP versi 7 itu vulnerability-nya apa tuh. Tuh, kita pakai JavaScript apa itu vulnerability-nya apa. Itu kalau bisa sih jangan sembarangan. Itu yang pertama ya. Kedua itu karena kan gini kan, kan, kan
si 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 kontainer ini kan tidak bisa sembarangan di install kan, si si ini kan sifatnya dari si apa si Kubernetes kan self healing kan. Kalau kita install sembarangan kita bisa bikin itu. Kalau ada install sembarangan aplikasi di dalam kontainer kita, ini tiba-tiba kontainer itu nge-restart sendiri terus jadi balik default lagi dia. Bisa itu kita bikin self healing. Jadi hmm, kemungkinan besar apakah beda dengan VM atau bare metal ya? Kalau bare metal VM kalau sudah terinjek virus terus kita restart restart ya ya bakal terinstall di situ juga gitu kan. Kalau kontainer kan nggak begitu. Kontainer itu kalau sudah kita restart kontainernya ini kontennya bakal jadi default lagi seperti awal lagi. Nggak akan ada tambah kurangnya lah. Itu salah satu kehebatan yang Kubernetes. Hmm, jadi yang pertama tuh pastiin dulu jangan ngambil image di sembarang tempat. Atau kalau bisa bikin image sendiri. Nanti yang pertama, yang kedua itu codingan kita jangan kotor. Codingan kita jangan kotor lah, karena kan serangan itu bukan hanya dari platform ya, tapi bisa juga dari aplikasi. Nah, yang ketiga itu mungkin pasang WAF ya, itu serangan dari eksternal ke dalam seperti itu. Kalau dari saya sih begitu. Nah, itu tadi ada tips tadi ya, jangan ngambil email sembarangan. Tuh. Itu tadi sama pakai WAF juga ya Pak Hadi tadi sebelumnya Ya, udah dibahas juga kan gitu. Tapi ini hmm, ada pertanyaan nih tadi karena tadi ada yang ngebahas WAF itu ditanya nih sama Pak William Anthony. WAF itu bawaan dari cloud provider ya Pak? Betul nggak tuh ya Pak Hadi? benar sekali. Jadi setiap provider pasti ada Era ada WAF, terus AWS juga ada, Alibaba ada WAF, itu bawaan dari ya WAF itu kayak ya, ya sebelum kita ngehit aplikasi web yang ada di internet itu dia ngehit WAF WAF dulu, dia bakal ngehit WAF. Setelah sampai di WAF itu akan dianalisa apakah traffic ini legit apa tidak gitu, atau apakah traffic ini bersih apa tidak. Kalau bersih dia teruskan, kalau dia tidak bersih dia blok. Banyak kategori yang 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 mengkategorikan itu traffic bersih atau tidak, legit atau tidak. Banyak 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 option lah di dalam WAF itu. Banyak banyak ini lah, banyak 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 option lah di dalam WAF itu. Contoh misalnya traffic ini datang dari negara yang sudah di blacklist gitu, atau negara dengan IP yang sudah ada blacklistnya, itu bakal di blok. Yang kedua, traffic ini datang dengan signature yang ada, pas dicek itu signaturnya sama nih, signature traffic traffic yang datang dengan database yang ada di dalam WAF tersebut. Nah, di blok juga seperti itu. Memang eh, konfigurasi 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 WAF itu memang harus hati-hati sih. Kadang-kadang eh, bisa yang harusnya tidak diblok jadi diblok, yang diblok jadi tidak diblok, seperti itu, kebalik-balik. Di masing-masing provider pasti ada WAF. Gitu. Jadi semoga menjawab tadi Pak William. Kalau semua provider itu ada WAF-nya. Nah, kalau misalnya Pak William mungkin belum ada WAF, bisa langganan sama eranya cloud karena kita em, ada solusi WAF dan itu bisa dipilih ya Pak Hadi ada dua ya WAF as a service satunya lagi em,
nanti bisa didetail sama tim eranya cloud. Jadi nanti mungkin bisa isi feedback form, terus nanti mungkin mau konsultasi lebih lanjut mengenai WAF itu bisa nanti diskusi langsung gitu, lebih dalam lagi bisa sama tim eranya cloud dan timnya Pak Hadi juga mungkin bisa nanti dibawa kalau Ya, misalnya tertarik ya. ya, Gitu. ya. Oke, terus masih ada lagi nih pertanyaan dari tadi mana ya? Dari Nadia Fitriani. Pak, dijelaskan bagaimana Kubernetes menangani autoscaling, baik pada level pod maupun cluster. Apakah ada tantangan umum yang dihadapi saat menerapkan horizontal pod autoscaler atau HPA atau VPA, vertical pod autoscaler? Kalau saya seringnya pakai horizontal, vertikal sih. Saya jarang. Kalau horizontal auto scale itu kalau dari sisi si portnya itu dia ada settingannya kan di sini misalnya contoh kayak deployment ini, nah, ini dari replika berapa. Ini dari sisi port ya. Tapi kalau dari sisi node-nya itu harus kerjasama dengan kalau di AWS itu eh, apa ya, target 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 apa ya target ya jadi target load balancer target apa istilahnya itu saya lupa istilahnya target endpoint. Nah itu dia karena si target grup si target grup ini itu tidak bisa baca port, dia tidak bisa baca port, dia cuma bisa baca eh, node-nya saja. Node-nya ini kalau misalnya dibaca node-nya sama si target grup, oh node-nya ini sudah 100%, dia bakal tambah node seperti itu, dia bakal tambah node. Memang agak ada tricky sih eh, penambahan pot dan penambahan node itu baiknya seperti apa? Karena ada jeda selisih itu. Eh, ada jeda waktu pada saat kita nambah node. Si AWS tidak akan ada hitungannya sih. Jadi setelah 5 menit CPU-nya 80% itu AWS akan nambah node. Itu beda environment yang menjalankan. Kalau penambahan pod itu yang lakukan si Kubernetes, sedangkan penambahan node itu environmentnya AWS, hypervisornya AWS yang menjalankan itu. Gitu. Jadi saran saya kalau mau mau smooth penambahan pod dan penambahan node-nya, jangan bikin 100%, bikin 80, 70, 70%. 70%, ini udah tahan nih 70%, CPU-nya naik, kan pasti di pot lebih besar dong anunya ya. CPU nilainya pasti nilai CPU-nya lebih besar dibandingkan yang ada di node ya. Setelah mencapai 70%, langsung aja sikat nambah node. Jangan kelamaan juga nunggunya, jangan 5 menit, jangan 10 menit. Wah, ya tapi sih harus bisa baca juga ya dengan apakah aplikasi ini trafficnya tinggi banget seperti itu atau bagaimana, kita harus bisa menganalisa menganalisa traffic sih sebenarnya, harus bisa menganalisa resource dan aplikasi ini berjalan seperti apa. Saya punya aplikasi itu eh, input data yang punya satu Indonesia itu.
Itu dari jam 8 sampai jam 11 dia tingginya. Di atas jam 11 dia rendah. Dan terus mulai lagi tinggi itu di atas jam 3. Mungkin bisa dibikin seperti itu gitu. Pada jam-jam segini pakai polisi ini, pada jam-jam segini pakai polisi. Bisa bikin begitu sih. Karena beda itu antara yang auto scaling yang ada di pod dan auto scaling yang ada di node itu beda. Gitu sih kira-kira. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Oke, tadi udah menjawabkah Mbak Nadia untuk pertanyaannya? Tapi tadi ada pertanyaan nih Pak dari Mbak Nadia kan, apakah ada tantangan umum yang dihadapi saat menerapkan HPA atau VPA? Tadi udah dijawab belum Pak? Oh, belum belum. HPA, you know? Apakah ada challenge yang dihadapi saat menerapkan HPA atau VPA gitu? Jadi ada nggak sih kayak masalah-masalah yang akan dihadapi gitu? Misalnya kalau kita menerapkan si HPA atau VPA ini. Oh, ya itu masalahnya. Masalahnya itu kita eh, berhadapan dengan behavior dari aplikasi tersebut. Berhadapan challenge-nya di situ. Karena saya punya aplikasi itu yang dipakai satu Indonesia. Nah, itu setiap jam 8 sampai jam 11 itu, wah gila-gilaan itu trafficnya itu. Bom, 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 bom. Hancur-hancuran itu. Tapi setelah jam 11, langsung slow dia. Challenge-nya itu di situ. Bagaimana kita membaca usage resource yang ada di dashboard monitoring dengan penerapan polisinya yang ada di AWS atau di manapun cloud-nya. Seperti itu. Itu kan sih memang. Hmm, Kalau saya dulu lucu lah gitu. Itu saya nggak bisa mensimulasikan trafficnya kan. Harusnya kan saya bisa ya. Tapi saya nggak dikasih waktu untuk mensimulasikan trafficnya. Ya, pada saat live itu sudah saya eksekusi itu. Ya, minta maaf aja ke usernya. Sama satu minggu itu lelet gitu kan. Mau bagaimana lagi, saya harus baca data itu, resource itu. Penggunaan dari aplikasi itu bagaimana behavior. Itu challenge oke. kalau untuk auto scaling itu challenge. Ya, ya saya pernah salah juga sih waktu auto scaling. Pernah salah. Itu tadi Mbak Nadia, semoga menjawab pertanyaannya Pak Hadi. Oke, karena kita udah membahas semua pertanyaan yang ada di sini, Pak Hadi, aku minta tolong dua pertanyaan yang menarik. Itu yang mana Pak? Dari semua pertanyaan yang ada hari ini. Oh, itu tadi tuh yang tanya security itu. Yang tanya Mac, security ada dua. yang itu yang security Yang yang satu nanya eh, gimana cara mengamankan aplikasi, yang satunya keamanan API, solusinya apa aja. Jadi yang mana nih? Security yang mana nih? yang ke aplikasi. Yang aplikasi berarti, berarti itu dari Mbak Syahla Afifah. Nanti Mbak Syahla Afifah jangan lupa untuk isi feedback form. Satu lagi dari mana Pak? Pertanyaannya. Ini Yang yang ini mana? VPA, Yang satu lagi yang API. yang ini tadi VPA, VPA Oh, apa ya? VPA. Oke. Satu lagi berarti Mbak Nadia Fitriani. Jadi Mbak Syala dan Mbak Nadia bisa mengisi feedback form. Jangan lupa habis ini karena kita mau eh, share untuk hadiahnya gitu. Nah, ini pasti teman-teman tadi udah banyak yang bertanya gimana sih caranya dapetin e-certificate ada tetap hari ini. Tapi sebelumnya saya mau
sebelumnya saya mau share dulu, jangan lupa untuk terus update dengan eranya cloud. Jadi follow kami di sosial media, ada di Instagram, LinkedIn, Facebook, X atau Twitter, dan YouTube. Karena di sosmed kita akan banyak sekali sharing gitu tentang uh, update dari eranya cloud sendiri. Dan sebentar lagi juga kita akan melaunching satu website certification untuk teman-teman, terutama teman-teman yang kuliah. Pantengin terus, makanya sosial medianya Eranya Cloud karena nanti di sana kita akan ada kayak website training dan teman-teman bisa mendapatkan sertifikat sertifikat dari sana juga gitu. Nah, tadi buat yang nanya, eh, di mana bisa mengisi link feedback form untuk e-certificate, itu bisa di sini di bit.ly/Eranya Talks strip feedback. Bisa di-scan, nanti diisi aja eh, semuanya, termasuk tadi yang menang Mbak Syahla sama Mbak Nadia, bisa diisi untuk feedback formnya. Jadi di bit.ly/Eranya Talks strip feedback gitu. Nah, nanti untuk Mbak Syahla sama Mbak Nadia, setelah diisi feedback formnya, nanti kita akan nanti tim dari Eranya Cloud akan menghubungi Mbak Syala dan Mbak Nadia untuk meminta detail dari akun e-walletnya. Dan buat teman-teman mungkin bertanya kapan akan mendapatkan e-certificate-nya, nanti akan kita kasih 7 hari kerja paling lambat setelah dari event hari ini gitu. Jadi kadang suka banyak pertanyaan kayak kapan sih dikiriminnya sertifikatnya. Nanti pantengin terus emailnya, makanya jangan sampai kasih email yang salah, karena nanti kalau misalnya emailnya salah juga kita nggak bisa detect gitu dikirimnya kemana untuk e-sertifikatnya gitu. Oke, kalau gitu eh terima kasih Pak Hadi untuk waktunya sore ini. Dan terima kasih pastinya untuk teman-teman yang sudah bergabung Terima di kasih, terima kasih. webinar Eranya Talk hari ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih banyak Eh, teman-teman. dan jangan lupa untuk follow sosial medianya Eranya Cloud di Instagram, LinkedIn, Facebook, X, dan YouTube. Oke, akhir kata saya dan tim Eranya Cloud mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan. Dan sampai jumpa di Eranya Talks berikutnya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih banyak teman-teman.